Eh, review pelatihan untuk, oh sorry, kelasnya masih kelas C, belum di di kelas D. Oke, ini ya kalau dari kegiatan kita kan udah, ya maksud dan tujuan udah sama lah seperti yang disampaikan saat overview juga gitu kan, bahwa maksud tujuan peningkatan kapasitas SDM BPS sebagai pembina data statistik, memberikan pemahaman tentang tata cara penyelenggaraan statistik sektoral berdasarkan sudut pandang domain EPSS, yaitu domain satu data Indonesia, domain kualitas data, domain proses bisnis statistik, domain kelembagaan dan sistem statistik nasional, serta memberikan pemahaman tentang pembinaan statistik sektoral. Nah, ini output yang diharapkan nih, tim PSS, tim pembina statistik sektoral memiliki kemampuan dan kompetensi untuk menjalankan tugas tim pembina statistik sektoral. Oke ya, skema pelatihan kan ada pengajar dari BPS Provinsi Sumatera, BPS Provinsi Sumatera Utara ya, dan dari tim PSS BPSRI dari pusat yang mungkin di kelas kita ada 2 orang. Total peserta kalau di kita ada 40 ya di kelas ini ya. Nih kemarin kita sudah memulai MOC. MOC itu kegiatannya kalau udah bahasa Jawa moco ya, membaca modul. Ini mulai tanggal 5 Januari 2024. Terus kita untuk pembelajarannya selama 3 hari ya, tanggal 10 sampai hari ini tanggal 12. Metodenya menggunakan online e-workshop, LMS, dan Zoom ya, tetap untuk sinkronusnya. Pembelajaran mandiri atau MOOC, atau sering di ini kan apa namanya, diplesetkan jadi moco ya, membaca modul tanggal 5 Januari, 8 Januari, dan 9 Januari. Kalau hitungan jamnya masing-masing tiap hari 3 jam pelajaran, jadi ada 9 jam pelajaran untuk MOOC. Nah, hari Jumat kita juga sudah melakukan overview kebijakan teknis pelatihan dan penjelasan LMSTA Simdiklat. Jadi nanti kan sudah dijelaskan saat overview, jadi nanti Bapak Ibu teman-teman semua jangan lupa juga ya, masih ada evaluasi di Simdiklat juga, di LMS juga ada. Mungkin ada yang ini enggak, ada yang bisa disampaikan terkait dengan sistem pembelajaran yang kayak gini, ada menurut teman-teman gimana efektivitasnya, kendala dan tantangannya, kira-kira gimana sih belajar kayak gini, itu strategi yang bagusnya gitu. Mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan teman-teman. Kalau ada yang ini, nggak ada ya. Ini, ini atau kayak aja udah mau bikin penutupan aja kali ya. Ya, kalau nggak aja lanjut aja. Nah, ini kita pembelajaran jarak jauh aja juga sama ya, dengan metode ada sinkronus asinkronus. Sinkronusnya dengan pemateri dari pengajar, asinkronusnya ada kemarin kuis dan feedback pembinaan, serta juga ada pretest dan post-test gitu ya. 3 hari dari hari tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 hari ini. Mungkin gimana teman-teman, ada yang mau disampaikan nggak, kira-kira oh pembelajaran kayak gini kurang efektif untuk apa EPSS atau
untuk PSS ini atau kayaknya diskusinya kurang gitu. Tapi kemarin di di forum tanya jawab juga kayaknya nggak banyak yang bertanya ya. Bisa masukan loh Pak. Monggo Boleh monggo Pak ya. silakan silakan silakan. Coba Pak. Terkait audio Pak, lempar dari itu sebenarnya karena memang sinyal di situ kurang gitu. Iya sih emang ini soalnya juga jadi nggak Sama. jelas gitu. Nah, itulah Pak. Lebih ke depan lah, kayak mana cara kita memitigasi gitu kan. Beberapa kabupaten yang Hmm. mungkin sinyalnya lemah. Tapi nggak tahu lah, mungkin tahun depan bisa lebih stabil lagi sinyalnya. Ya, Karena kondisinya memang kami juga belum. Sorry Pak, kedengaran Pak? dengar dengar tapi walaupun agak agak putus-putus ya emang. Ya, saya matikan aja lah Eh, videonya Pak, siapa tahu lebih stabil kan. boleh 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 boleh. Ya, eh, lebih ke sinyalnya aja sih Pak sebenarnya. Sinyal kan di sini agak-agak kurang stabil Pak. Jadi ya, Koneksi sebenarnya pakai tiga apa di hari sana? ini pakai hotspot Pak. Hotspot Hotspot. pribadi karena belum masuk juga WiFi kan. Oh belum ya. Mudah-mudahan tahun depan udah ada lah ya. Ya, enggak. Terus kedua mungkin yang jadi masukan saat ini. Hmm, Waktunya ya Pak, waktunya. Karena kan hmm, kita di kabupaten ini kan juga ada kegiatan teknis gitu ya. iya. Jadi saya kira terlalu banyak kegiatan yang bertabrakan Pak. Di sosial juga sedang MOC. Saya lihat juga di neraca kemarin ada juga Zoom-nya. Jadi kayak kegiatan kita ini di awal tahun di bulan satu ini betul-betul bertabrakan Pak dengan banyak kegiatan yang lain. Jadi saya perhatikan juga beberapa kawan-kawan ikut pelatihan kita ini ya ikut dua Zoom gitu Pak. Iya iya. Kirinya Iya. Zoom Hmm, PSS, maaf. kuping kanannya Zoom yang lain gitu. Dua, 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 dua-duanya jadi nggak ada yang masuk gitu ya. Ya bukan nggak ada yang masuk sih Pak, masuk Pak, tapi Masuk nggak sesuai yang nggak diharapkan lah gitu. asal nggak ini ya. Eh, apa namanya tadi yang yang PSS tuh yang masuk materi yang sebelah gitu kan. Ya paling itu Gitu lah kan. Pak, lebih ke apa ya, waktunya menurut saya Mm, sangat bertabrakan ini Pak di minggu ini gitu. mm, mm. Waduh, Ya, terima kasih. ya. Karena ya banyak banyak kegiatan orangnya itu aja ya. Kebetulan Nah, lah, kebetulan itu betul. juga. Sebenarnya kan kalau dari awal udah kita tahu kan kapan apa namanya, jadwalnya mungkin bisa diantisipasi lah gitu. Soalnya kan pembuatan SK kami juga beberapa minggu atau beberapa hari sebelum keluar jadwal kita. Ya, ah. Ya, sih, emang kondisinya kadang kayak gitu ya. Tiba-tiba, apalagi tiba-tiba kadang ada Zoom yang mendadak gitu kan. Ya betul lah. Ah, ya, ya. Oke, terima kasih masukannya. Oh, ini dari Mbak An. Eh, oh ya, tadi mudah-mudahan di sana tadi ini ya, tahun depan mudah-mudahan udah ada WiFi ya. Kok tahun depan tahun inilah. Ini udah tahun baru ya. Eh, terus nih Mbak An nih, jika sinyal dan listrik lancar, lumayan efektif lah gitu kan. Padahal ini di Kota Medan ya, apalagi yang di Nias Utara sana ya. Mbak An di Kota Medan aja ternyata mengalami kendala ini kan, kendala sinyal dan listrik. Ya mudah-mudahan bisa teratasi lah ya. Kalau di Medan, hotspot masih lumayan inilah. Medan juga manusia. Medan juga Indonesia. Satu Oke, lagi lah Pak, boleh nambahin apa? oke, monggo monggo silakan. Saya nggak tahu sih Pak, ini forum yang tepat atau bukan gitu. Cuman kan rencana kita ke depan BPS itu bakal banyak pelatihan online nih Pak. Kalau kita contohnya di organik Pak, di BPS, kalau ada wifi-nya yang mudah-mudahan bisa stabil gitu Pak. Tapi kalau contohnya nanti model pembelajaran seperti ini kita terapkan ke mitra, saya nggak Ah yakin gitu ya, Pak. oke. Apalagi di sini mati lampu, mati sinyal. Katakanlah di kantor Nah, ada genset, walaupun sekarang kami mm, belum punya genset Pak. Mana ada mm, jaminan mereka bakal mm, bisa mm, ikut pelatihan mm, lagi dengan kita gitu. Padahal kan tujuan kita pelatihan itu biar ada bisa mm. fokus gitu ya. Kalau di Oh, rumah Pak, ya, saya pastikan mereka pasti nggak fokus. Ada istrinya lah, ada anaknya lah ya segala macam ya ya gitu lah sih, Pak. ya betul betul. Sedangkan kita di kantor ini Kita aja kita nggak bisa fokus. nggak bisa fokus ya. Masih ada Iya, sebelah itu ngapain-ngapain lagi kan? ya Iya betul. betul. Oke, teng teng oke oke. Makasih masukannya Mas Kas ini ya. Kayaknya Ya. sebenarnya ungkapan ungkapan curhatan dari banyak orang juga ini. Oke, terima kasih.
Nah, ini nih yang ini ya. Ternyata di kelas kita hasil kuisnya kayak gini, teman-teman. Kalau kita lihat di Gov Average 86,17, kalau kita lihat overall average 86,56. Jadi artinya apa ini? Artinya apa ini? Tersampaikan Pak materinya dengan baik. Nggak dari Gov Average dan overall ini. Overall berarti semua kelas ini. Iya, berarti ada di kelas lain yang lebih tinggi dari kelas kita. Iya betul. Jadi kelas kelas kita di bawah rata-rata ini. Eh, Oke, kalau kita lihat nih maksimumnya oke lah ada yang keren ya, dapat 100. Ya nanti kita lihat kunci jawaban paling ngerasa oh saya dapat 100 ini gitu kan. Ada yang paling rendahnya ini sebenarnya tadi kalau saya lihat ini termasuk pencilan juga gitu. Paling satu satu aja nih entah pas lagi ngerjain sinyal putus atau gimana nggak tahu juga ini ya. Nilai minimumnya 26,67 gitu. Tapi mudah-mudahan bukan karena kurang memahami materi ya, tapi karena kendala-kendala teknis lah. Kalau mediannya udah bagus kan, median sama modusnya di 93 sama 90 gitu. Jadi emang yang menarik average-nya itu karena ada nilai minimum ini. Mungkin itu ya. Ya mudah-mudahan inilah ya, apa namanya, yang minimum ini bukan karena tidak memahami materi. Oke, ada yang mau komentar ini dengan nilai ini? Atau emang teman-temannya teman-teman banyak yang baru ya. Jadi emang baru memahami ini ya. Dan nanti kita lihat di pretest post testnya nih. Oke, kita tengok di pretest post testnya. Nah, ini yang ini apa lagi? Warna apa ini? Jingga ya. Post test yang biru pretest. Nah, kalau kita lihat kan secara umum udah bagus nih. Post testnya lebih bagus daripada pretestnya. Tetapi ada beberapa yang post testnya itu lebih rendah daripada pretest. Ini nggak tahu nih kenapa ya. Ya mudah-mudahan juga salah klik lagi aja ya. Jadi ada beberapa yang saat yang post testnya ini sengaja saya kursornya nggak deketin karena kalau saya deketin muncul namanya. Ada yang di bawah yang di bawah post test di bawah pretest ya. Mudah-mudahan bukan karena nggak memahami materi ya. Nanti atau teman-teman juga masih bisa lagi membuka lagi rekamannya di LMS ya. Oke, ada komentar ini masalah pretest post test. Yang 100 ada berapa tuh yang post testnya ada 100. Kalau pretestnya ada yang awalnya 100 begitu post testnya malah turun ya. Berarti ada satu jawaban yang diubah itu dari ini dari post pretestnya itu. Awalnya udah betul semua, satu jawaban diubah jadi turun nilainya. Awalnya dia cuma sendirian dia yang 100 di pretest ya. Kalau di post test ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam yang apa namanya? Enam yang dapat nilai 100. Oke, kita tengok kunci jawaban soal pretest post testnya. Nah, ini soal satu berikut yang bukan tahapan wajib dalam EPSS adalah jawaban yang betulnya adalah penilaian visitasi. Yang kedua, indikator yang dihasilkan dari evaluasi EPSS disebut dengan indeks pembangunan statistik. Ketiga, suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur Yes, tingkat kematangan penegakan statistik sektoral disebut dengan yes. EPSS. Oke. Empat, berdasarkan
National Quality Assurance Framework, salah satu aspek pengelolaan penjaminan kualitas adalah pengelolaan kelembagaan. Hal berikut merupakan prinsip dalam melakukan pengelolaan lingkungan kelembagaan kecuali menjamin semua data dapat dibagi pakaikan. Penjaminan transparansi informasi statistik melalui program kerja KLTI setelah bentuk alat yang digunakan dalam menjelaskan progres kegiatan statistik sektor secara secara publik. Dan ini selanjutnya bisa teman-teman baca ya di slide ini. Ada komentar nggak dengan ini kunci jawaban? Atau oh gitu. Atau yang wah harusnya bukan ini nih jawabannya. Atau oh gitu berarti. Kita tengok soal selanjutnya. Nah ini bisa dibaca lagi nih ada 11 sampai 19 mulai dari yang termasuk dalam aktivitas dalam tahapan pengumpulan KIP SPM kecuali integrasi data sampai dengan struktur. Terus, nah ini masih ada yang soal selanjutnya. Habis itu terima kasih ya. Oke teman-teman ada yang mau disampaikan lagi nggak ini? Ini ternyata tadi bikin roomnya ada kesalahan teknis jadi tinggal 2 menit lagi kita roomnya habis itu akan otomatis masuk ke main room. Ternyata tadi dibatasi 30 menit di roomnya. Atau udah ngomong di Mas Didi, Oke, monggo. Cani. enggak cuman iya cuman mau konfirmasi aja tuh yang nomor 12 ya kayaknya yang nomor 12 tadi itu ya. Oh, 12 hilang ya? Mana sih? Oh ini nih yang Oh, ke bawah. Malah ke jenis bawah ya. data yang diatur dalam satu data Indonesia kecuali. Mana yang Memang mana? sih jawaban nomor 12 ini. Oh, ini 12 tapi di bawah ya. Ah, Jawabannya sih memang milih big data, cuman kalau kita buka modulnya di big di data itu big, masuk ya. big data juga termasuk data pendukung lainnya. Nah, itu mungkin sebenarnya kan yang benar dari modul ya, Jenisnya, cuman ya. Hmm? jenisnya deh yang ditanya, jenis datanya. Tapi data lain itu contohnya big data gitu. Jenisnya kan Iya, hanya empat. iya, iya, paham, Kak. Maksudnya kan ada 4 poin kemarin kan. Mm-mm. Di buku pedoman itu termasuk data pendukung lainnya. Nanya. Lainnya. Contohnya big data, bla bla bla. Berarti kan termasuk juga big data ke poin data pendukung lainnya. Cuman mungkin dari ya poin nggak tahu poin juga sih. poin utamanya mungkin yang di ini ya. Iya, 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 saya heeh. mikirnya juga gitu, yang 3 poin Iya sih. utamanya. Cuman memang kemarin agak gamblang Ah, aja iya. gitu. Walaupun Mm-mm. ujung-ujungnya milih big data, itu aja sih. Karena yang lain udah pasti masuk gitu kan. Yang Ah, pilihan yang y- lain. yang lain udah pasti udah Iya, tercover gitu. iya. Mm. Ya sih. 9 detik lagi kita ke main room. Kita bahas di main room aja ya. Kalau ini. Oh, ternyata masih ada dari 30 detik. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, ini udah masuk ke main room semua ya, otomatis tadi. Eh, kelas C sama D udah selesai juga. Udah mas, pasti udah. Oh. Mungkin ada lagi yang mau dibahas di main room nggak ini? Mungkin tadi ada yang nggak, misalnya nggak puas dengan kunci jawaban pretest post testnya gitu kan? Oh harusnya bukan ini gitu. Ada nggak itu? Tadi kalau di kelas D
di kelas E, di kelas E paling masalah tadi big data itu kan masuk juga ke yang lainnya, jenis lainnya gitu kan. Jadi bingungin di situ. Tapi kan dipilih big data karena yang lain juga ini ya, apa namanya masuk juga gitu. Yang tadi jenis apa tadi? Jenis yang soal nomor 12 tadi, jenis data yang diatur dalam SDI. Kalau di kelas C tadi yang eh, jadi pembahasan itu yang SKM, yang soal terakhir, pembahasan terakhir yang SKM, apakah masuk satu sektoral atau khusus? Bukan ya. Apakah, apa tadi soal? Aku jadi lupa. Nomor berapa tadi? Yang terakhir, jadi dinas kesehatan melakukan survei SKM dengan pihak ketiga dari Ya, perguruan tinggi. penanggung Nah, jawab. kasus seperti ini, seperti tersebut dalam kategori jawabannya kan statistik sektoral. Tadi beberapa teman-teman ada yang bilang harusnya statistik Khusus. khusus. Oh itu ya. Karena perguruan tinggi itu ya. Iya, itu dia. Tapi kan penanggung jawabnya dinas kesehatan ya. Nah itulah gimana Karena bukan tugas pokoknya. nah, tanggapan dari Inas mungkin ada yang ini. Kemarin dibahas karena bukan tugas pokoknya, makanya masuk stasi khusus. Jadi waktu pretest dibuat stasi sektoral, setelah pembahasan, postesnya dibikin stasi khusus. Nilainya turun dong gitu ya cicinya ya. Saya Sama. juga tahu 100 Pak Ono. Ya, pos pretestnya dapat 100, postesnya jadi turun lah gitu ya Mas Ona ya. Hmm. Ini yang join baru satu dua, harusnya kita berapa total yang join nih? Ini Bapak Kepala Kabupaten Kota udah mulai pada join room ya. Jadi gimana Adil sama Angga kita cukupkan untuk review berarti ya? Boleh, boleh. Oke Bapak Ibu teman-teman kita cukupkan untuk review. Kita nunggu penutupan jam 3 ya. Oke, mungkin dari kami para manajer kelas jika ada yang tidak berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tunggu jam 3 untuk penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.